Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dani Estina ini, Hairul Anwar, Rasulullah Ahmad Fauzi, dan Oktatiana Yuliawati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerjasama ekonomi internasional. Oke, selanjutnya saja akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membacakan tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kemudian pentingnya hubungan dan kerjasama luar negeri guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah di suatu negara. Adanya ketentuan yang cukup jelas, maka terbuka peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Selanjutnya saya akan membacakan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada bilateral, kerjasama antara dua negara, misalnya seperti Indonesia dan Malaysia. Lalu ada multilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN. Contohnya seperti ASEAN. Lalu yang ketiga ada regional. Regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara, kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara kawasan. Lalu antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama ekonomi antara regional satu dan yang lainnya. Yang terakhir ada internasional, yaitu kerjasama dalam bentuk mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Baik, selanjutnya adalah badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah ASEAN. Saya akan menjelaskan sejarah ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional dari negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yang pada saat ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh 4 menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri. Yang itu pertama ada Adam Malik, menteri luar negeri Indonesia. Yang kedua ada S. Rajaratnam, menteri luar negeri Singapura. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak, wakil perdana menteri Malaysia. Yang keempat Narcisco Ramos, menteri luar negeri Filipina. Yang kelima Tanat Khoman, menteri luar negeri Thailand. Hal yang mendorong didirikan ASEAN adalah untuk menghadapi perluasan pengaruh negara-negara besar, terutama negara adik kuasa. Untuk itu, perlu diciptakan stabilitas dan ketahanan nasional tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian tujuan ASEAN. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya melalui usaha bersama masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, mendorong perkembangan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, menciptakan usaha-usaha yang efektif guna meningkatkan pemanfaatan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, termasuk perdagangan internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi. Yang kelima, mempertinggi taraf hidup masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah organisasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Organisasi negara ekspor minyak didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad atas praaksara negara Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Markas besar OPEC adalah di Wina atau di Austria. Indonesia menjadi anggota OPEC pada tahun 1962. Kemudian tujuan OPEC sebagai wadah kerjasama negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional, menaikkan pendapatan negara anggota dari sektor minyak bumi, kemudian menghindarkan persaingan sesama anggota OPEC. Yang keempat, mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia. Kemudian adalah anggota OPEC. Negara-negara anggota OPEC ada 13 negara. Yang pertama adalah Arab Saudi, Aljazair, Irak, Iran, Indonesia, Kuwait, Libya,
Nigeria, Gabon, Persatuan Emirat Arab, Venezuela, Qatar, dan Brunei. Kemudian adalah WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang ditransformasikan dari GATT, General of Agreement of Tariff and Trade. GATT dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1947 dalam konferensi yang diselenggarakan PBB dan diikuti oleh 23 negara. Indonesia masuk menjadi anggota GATT pada tahun 1950. GATT ini mempunyai tujuan untuk mengadakan pengurangan tarif untuk barang-barang tertentu yang dapat merintangi perdagangan internasional. Dalam pelaksanaannya, badan ini berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah the most favored nation. Maksudnya adalah bahwa setiap fasilitas yang diberikan suatu negara kepada negara lain harus diberikan juga kepada semua negara anggota GATT. Yang kedua, reciprocity, memberikan kemudahan-kemudahan kepada negara lain sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Yang ketiga adalah non-discrimination, setiap barang impor yang masuk ke suatu negara akan diperlakukan sama dengan barang domestik. Organisasi selanjutnya adalah IMF, International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai hasil konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Markas besar IMF adalah di Washington DC, AS. Tujuan IMF tercantum dalam Articles of Agreement, yaitu yang pertama membantu negara-negara anggota memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan jalan penyediaan dana. Yang kedua, membantu perdagangan internasional dan perekonomian negara-negara anggota. Yang ketiga, menjadi pusat pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam hal keuangan. Yang keempat, mengusahakan stabilitas kurs. Yang kelima, memberikan bantuan kredit kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan pembayaran luar negeri. Selanjutnya adalah Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia adalah salah satu keuangan internasional yang memberikan bantuan kepada negara-negara untuk perbaikan dan pengembangan usaha-usaha seperti industri, pertanian, perhubungan, atau jalan raya. Bank Dunia merupakan saluran dana bagi negara kreditor atau negara kaya untuk membantu meningkatkan kemakmuran atau kemajuan sosial ekonomi bagi negara berkembang. Prioritasnya adalah mendorong meningkatkan produktivitas negara-negara debitor atau penerima pinjaman. Selanjutnya UNDP atau United Nations Development Program. UNDP adalah suatu badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia. Dana UNDP diperoleh dari sumbangan negara-negara USA, Denmark, Kanada, Belanda, Inggris, dan Prancis pada tahun 1970 sampai 1983. UNDP memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 74,2 juta US dollar sebagai program kerjasama teknik UNDP. Selanjutnya adalah MII, Masyarakat Ekonomi Eropa. MII adalah suatu wadah kerjasama regional untuk kawasan Eropa Barat. Kerjasama ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 di Roma, di negara Italia, oleh beberapa negara yaitu Italia, Prancis, Belgia, Inggris, Irlandia, Luxembourg, dan Denmark. Tujuan utama MII adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap baik sesama anggota MII maupun negara Eropa Barat yang tidak termasuk daerah perdagangan bebas Eropa. Selanjutnya adalah AFTA. AFTA ini adalah kerjasama ekonomi intra-ASEAN yang pertama kali dicetuskan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. Tapi secara resmi dimulai 1 Januari 1993. AFTA ini beranggotakan 7 anggota negara ASEAN. Kepala negara atau pemerintah negara ASEAN menyepakati suatu kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN yang berfungsi sebagai pelindung bagi segala kerjasama ekonomi ASEAN di masa yang mendatang. Selanjutnya adalah NAFTA atau North American Free Trade Area. NAFTA adalah badan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992.
Anggota-anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selanjutnya adalah APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Corporation. APEC adalah sarana kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra. Tujuan APEC ini adalah meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Lalu badan-badan yang mengatur APEC adalah ada KTM, Konferensi Tingkat Menteri, SOM, Senator Official Meeting, CTI, Komite Perdagangan dan Investasi, BAC, Komite Anggaran dan Administrasi, ATI, Kelompok Ad Hoc mengenai kelompok kerja. Selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama ekonomi internasional bagi suatu negara. Nah, hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam dunia internasional. Nah, jadi di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan kedambaan dan harapan sebuah negara, setiap negara harus sudah memiliki kelebihan, kekurangan, dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal tersebut yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Jadi di sini ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama, membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, ada membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi. Yang selanjutnya ada memajukan perdagangan. Yang selanjutnya ada mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, selain itu, kerjasama internasional ini juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi, serta memperlancar sistem pembayaran antar negara. Yang kedua, menciptakan kerjasama timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan atau organisasi internasional dan nasional. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai dampak kerjasama ekonomi internasional dalam perekonomian Indonesia. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia, baik yang sifatnya regional maupun internasional, tentunya memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara, di mana Indonesia akan mendapatkan pinjaman atau bantuan dari negara lain guna untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan yang sehat ini tentunya dapat menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi cara yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian pembangunan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu menambah devisa negara. Devisa ini diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar, akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara sehingga dapat memperlancar devisa. Kemudian yang kelima yaitu memperkuat posisi perdagangan. Adanya berbagai aturan-aturan dapat memperlancar kegiatan ekspor impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu ketergantungan dengan negara lain. Sudah pasti saling memberikan pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada hutang negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik.
Yang kedua yaitu intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Alih teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberikan peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup yang konsumtif. Kurang lebih cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.